Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari Cahyani selaku dosen pengampu akuntansi keperilakuan dan kami dari kelompok 10 yang akan membahas kasus. Saya sendiri Elihmawati sebagai moderator dan di sini ada rekan-rekan saya yaitu ada Rizkita, Rangga, Hana, Yuri, Sabil, dan Kairi. Baik, kita langsung saja untuk pemateri 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Biaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan. Volumenya yaitu volume 05 tahun 2024. Penulisnya yaitu Anita Sansinar Nuraisyah. Terbitnya pada tanggal 1 Juni, akreditasi Sinta 5. Baik, langsung saja ke pendahuluan, yaitu sebuah instansi dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab menjalankan kegiatan memberikan pendelegasian. Pimpinan instansi yang besar dan berkembang tidak dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung. Wewenang yang didelegasikan dari pimpinan ke tingkat pimpinan di bawahnya menuntut tingkat pimpinan bawahan ini mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan wewenang kepada pimpinan. Salah satu alat ukur bagi manajemen untuk mampu menilai kinerja pimpinan pada suatu organisasi secara baik adalah dengan adanya informasi akuntansi pertanggungjawaban. Responsibility Accounting Information. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada pengelola terkait yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban menjadi suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawabannya di dalam instansi atau organisasi. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengendalian biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatan organisasi perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko. Akuntansi pertanggungjawaban berguna menunjang pengendalian biaya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang perusahaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 57 Tahun 2019, di mana Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terkait dengan peningkatan kinerja pusat biaya pada anggaran dan realisasi dalam laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, perlu diperhatikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memperlihatkan jumlah pembiayaan yang dianggarkan dari tahun ke tahun. Scroll lagi yang tabel 1. Berikut ini data anggaran dan realisasi pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 dan 2022. Pada tabel 1, data anggaran dan realisasi pembiayaan pada BPKAD tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021 terdapat anggaran sebesar 86 triliun
Realisasinya yaitu 86.259.250.616 rupiah. Selanjutnya di tahun 2022 terdapat anggaran sebesar 46.180.839.996 rupiah. Begitu juga dengan realisasinya yaitu 57.260.302.30 rupiah. Data sumber tersebut terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai 2022. Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan anggaran pembiayaan dari tahun 2021 ke 2022. Pada tahun 2022 terlihat realisasi lebih besar dibanding dengan anggaran yang disiapkan. Ini menunjukkan jumlah pembiayaan di tahun 2022 di mana realisasi dengan anggaran yang tidak seimbang terjadi karena tidak dibayarkannya pinjaman dalam kelompok pengeluaran biaya pada pembayaran pokok pinjaman dari pemerintah pusat yang terdapat anggaran sebesar 11.070.712.034 rupiah. Namun realisasinya tidak ada atau nol. Hal ini bisa saja mengakibatkan penambahan bunga pinjaman pada tahun berikutnya. Kinerja dari pusat biaya dapat dikatakan baik jika pusat biaya telah melaksanakan aktivitas operasional instansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang digunakan tidak melebihi anggaran atau dapat dikelola secara efisien selama operasional. Dari uraian ini, akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban mengharuskan setiap pimpinan berpartisipasi dalam menyusun laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan kinerja dengan realisasi dan anggaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada si Pak Hermala atas paparan materinya, dan untuk pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya metode penelitian. Ada desain penelitian dilihat dari jenis penelitian yang akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dengan menganalisis reputasi pertanggungjawaban melalui kinerja pimpinan. Maka untuk memperoleh hasil penelitian perlu adanya penelitian komparatif pada realisasi yang berupa pendapatan dan biaya yang menggambarkan realisasi dan anggaran yang ada. Selanjutnya ada sumber data yang digunakan ada. Kamar yang digunakan langsung dalam data pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sinjai, yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Wawancara, serta data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2022, yaitu laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah dan catatan atas laporan keuangan atau CALK pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan pengamatan secara langsung dan pengambilan data terdapat objek penelitian. Pengumpulan data lapangan yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian pustaka dilakukan dengan pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku, literasi, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya ada teknik analisa data. Teknik analisis yang digunakan dalam bersifat dan kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan berfokus pada sasar pertanggungjawaban, yaitu sasar biaya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri 3 kepada Hana Hartanti saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi 3 yaitu hasil dan juga pembahasan. Yang dimana analisis pertanggungjawaban pusat biaya, akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawabannya. Salah satunya yang akan kita ukur ialah pusat biaya, di mana kinerja tersebut dapat dibandingkan antara anggaran kegiatan atau biaya dengan realisasi kegiatan atau biaya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Akuntansi mengatakan bahwa terdapat batas signifikan anggaran karena dalam menerapkan anggaran, berdasarkan kesempatan wawancara tersebut, Kepala Bidang Akuntansi mengatakan terkait prosedur anggaran biaya menyesuaikan dengan Permendagri 77 dan setiap tahunnya diterbitkan pedoman penyusunan anggaran. Yang pertama ada pendapatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% per tahun, dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama itu pendapatan asli daerah dengan persentasi 105% dan varians minus 5%. Persentase 105% ini menunjukkan indikator menguntungkan karena realisasinya lebih besar dibandingkan dengan anggaran. Hal tersebut menunjukkan ekonomi daerah lebih kuat dari yang diharapkan dan pengelola keuangan dapat dianggap efisien. Varians minus 5% itu berarti realisasinya 5% lebih tinggi dari yang dianggarkan. Pada pendapatan asli daerah menandakan tidak ada sisa anggaran atau tidak ada persentase realisasi yang belum terlaksana atau dalam kondisi baik. Yang kedua, pendapatan transfer dana perimbangan dengan persentase 99% dan varian 1%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat bergantung pada dana perimbangan untuk pembiayaan operasional dan pembangunan. Varian 1% menunjukkan bahwa pendapatan dari sumber-sumber ini cenderung stabil dari waktu ke waktu. Anggaran yang tidak terserap sebesar 1% atau 14.215.393.522 rupiah dikarenakan program kerja yang ada telah terlaksana sepenuhnya, namun dana yang digunakan hanya sebesar realisasi yang ada. Yang ketiga, pendapatan transfer lainnya dengan persentase 100% dan varian 0%. Persentase tersebut menunjukkan realisasi sesuai dengan anggaran yang ada. Terlihat Badan Pengelola Keuangan dan juga Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah berhasil mengelola sumber pendapatan ini sesuai dengan perkiraan dan juga anggaran yang ditetapkan. Yang keempat, pendapatan transfer antar daerah memiliki persentase 108%. Ini berarti Badan Pengelola Keuangannya dan juga Aset Daerah Kabupaten Sinjai menerima lebih banyak dana transfer dari daerah lain dan pada yang telah mereka anggarkan atau perkirakan sebelumnya. Varians minus 8% menunjukkan bahwa realisasi memiliki lebih 8% dari anggaran yang disediakan. Jumlah dana yang diterima dari transfer tersebut konsisten dan tidak mengalami variasi dari waktu ke waktu dan menunjukkan bahwa tidak ada anggaran yang belum atau tidak terrealisasi. Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp5.243.549.961. Yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki persentase 100% dengan varian 0% menunjukkan anggaran terrealisasi dengan baik. Dengan varian 0% terlihat bahwa anggaran sepenuhnya terrealisasi. Akun yang terrealisasi tersebut berasal dari pendapatan hibah sebesar 3 miliar. Selanjutnya yang kedua ada pusat biaya. Berpedoman pada prinsip belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan juga fasilitas umum yang layak, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rinciannya adalah yaitu yang pertama tuh ada biaya output atau belanja operasi. Belanja operasi dengan persentase 94% dan juga varian 6%.
Persentase 94% atau sebesar 794.820.548.096 rupiah ini menunjukkan realisasi yang tidak melebihi anggaran yang ditentukan dan dapat dikatakan baik selama realisasi tidak melebihi anggaran. Varian 6% ini menunjukkan masih ada 6% atau sebesar 44.638.326.725 rupiah. Anggaran yang belum terrealisasi karena kebutuhan belanja operasi ini hanya terrealisasi di beberapa SKPD karena masing-masing SKPD ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang B, biaya input atau belanja modal. Berupa belanja modal pada tahun 2022, belanja modal dianggarkan sebesar 203.623.761.173 rupiah dan terrealisasi sebesar 173.509.624.457 rupiah atau mencapai 85% dari anggaran, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis belanja aset, yaitu yang pertama ada belanja peralatan dan mesin pada tahun 2022 yang dianggarkan sebesar 40 miliar 5.041.870 rupiah dan terrealisasi sebesar 38 miliar 796.496.323 rupiah atau mencapai 97% dari anggaran dan varian 3%. Yang kedua ada belanja modal gedung dan juga bangunan pada tahun 2022 yang dianggarkan sebesar 39 miliar 452.375.416 rupiah dan terrealisasi sebesar 38 miliar 652.373.221 rupiah atau mencapai 98% dan varian 2%. Yang ketiga ada belanja modal jalan, irigasi dan juga jaringan. Belanja modal aset tetap lainnya. Pada tahun 2022 dianggarkan sebesar 122.468.107.267 rupiah dan terrealisasi sebesar 94.442.147.312 rupiah atau mencapai 77% dan varian 33%. Yang keempat ada belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar 1.698.236.620 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.618.607.600 rupiah atau mencapai 95% varian dan variannya itu 5%. Yang terakhir yaitu belanja tak terduga pada tahun 2022 yang dianggarkan sebesar 1.451.457.979 rupiah dan terrealisasi sebesar 273.465.840 rupiah. Selanjutnya yang C yaitu biaya proses atau belanja transfer. Berupa belanja transfer pada tahun 2022 pada APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Sinjai transfer dianggarkan sebesar 120.480.598.114 rupiah dan terrealisasi sebesar 122.487.82.082.074 rupiah atau sebesar 10%. Transfer yang pertama ada transfer bagi hasil pajak, terdapat anggaran yang tidak habis terserap sebesar 1%, tetapi program kerja yang dianggaran tersebut terrealisasi. Yang kedua, transfer bagi hasil pendapatan lainnya terrealisasi sebesar 940.348.480 rupiah dibandingkan pada tahun
2022 realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp1.190.941.589 atau mencapai dari anggaran sebesar Rp1.191.538.760. Yang ketiga ada transfer bantuan keuangan kabupaten atau kota ke desa dianggarkan sebesar Rp119.465.966.899 atau 100% dan terrealisasi sesuai jumlah anggaran. Ini berasal dari belanja bantuan keuangan umum daerah, provinsi atau kabupaten atau kota kepada desa sebesar Rp63.693.673.673.000 dan belanja bantuan keuangan khusus daerah, provinsi atau kabupaten atau kota kepada desa sebesar Rp55.722.293.900. Yang terakhir yaitu transfer bantuan keuangan memiliki persentase 100% dan varian 0% menunjukkan bahwa seluruh bantuan keuangan sepenuhnya diterima oleh pemerintah tanpa fluktuasi atau variasi dalam jumlah yang diterima. Jumlah belanja dan transfer yang memiliki persentase 93% dan juga varian 7% ini cukup baik. Hal tersebut menunjukkan tingkat fluktuasi yang sedang dalam pola pengeluaran dan transfer tersebut. Surplus anggaran sebesar Rp23.432.665. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Hana Hartanti atas pemaparan materinya. Dan untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk pemateri selanjutnya itu ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran tahun berikutnya. Untuk yang pertama itu ada penerimaan pembiayaan anggaran sebesar Rp75.258.552.030 dan realisasinya Rp75.258.552.030 sehingga presentasi 100% dan varian 0%. Presentasi tersebut berasal dari penggunaan silpa dan penerimaan kembali dana pengeluaran kepada masyarakat sebesar Rp1.750.000. Penerimaan pembiayaan telah tercapai sepenuhnya. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pengeluaran pembiayaan anggaran sebesar Rp29.712.034 dan realisasi 18 miliar menunjukkan presentasi 62% dan varian 38% atau sebesar 11.070.712.034. Terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan dari anggaran yang ditetapkan. Terdapat program kinerja yang dianggarkan tetapi tidak terrealisasi. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Yuri Oksa Ramadhani atas pemaparan materinya. Dan untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Berdasarkan fungsinya, penilaian kinerja dalam akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan membandingkan realisasinya dengan apa yang telah dianggarkan pemerintah. Sistem penilaian kinerja sebaiknya dilakukan oleh pengelola dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta digunakan sebagai dasar pengelola seandainya terjadi penyimpangan. Pihak pengelola dalam melakukan penilaian kinerja menetapkan batas wewenang, tanggung jawab, serta kriteria atau tolak ukur yang digunakan dalam menilai kriteria tercermin dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi anggaran. Terkait dengan penilaian kerja BPKAD Kabupaten Sinjai melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil wawancara penilaian
peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sinjai, Ibu Indriani sebagai berikut. Khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu melakukan evaluasi terhadap para pegawai. Hal ini dapat dilihat dari presentasi kehadiran dan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pegawai untuk pemerintah daerah Sinjai, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah kita. Itu untuk menilai menerapkan absensi yang diberlakukan. Kemudian ada yang dinamakan ENIKDA atau Elektronik Penilaian Kinerja Disiplin Aparatur. Itu berupa alat yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan setiap hari, semua dicatat pada platform tersebut, dan ada semacam melakukan fingerprint, semacam alat digunakan untuk kehadiran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yang lebih berwenang dalam menilai prestasi kerja tiap bagian, yaitu kepala bidang yang dibantu oleh masing-masing kepala bidang. Terdapat indikator yang disebutkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Bu Indriani pada kesempatan wawancara sebagai berikut. Untuk indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja, yaitu kita harus melihat dari kehadiran pegawai, bagaimana kualitas kerja, artinya kualitas kerja di sini adalah tugas dan tanggung jawab. Apakah telah diselesaikan, kemudian apakah pekerjaan itu telah dilakukan dengan tepat waktu. Kemudian ada presensi kerja, ada kedisiplinan dan kerjasama atau teamwork. Bagaimana pegawai membangun kerjasama dalam satu tim atau dalam satu bidang, dan kemudian inisiatif dari pegawai itu adalah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai. Pada kepala bidang yang mampu menggunakan anggaran biaya secara efektif dan efisien, serta mampu mengendalikan biaya-biaya menjadi tanggung jawabnya, akan mendapatkan penghargaan atau reward dalam bentuk apapun atas prestasinya tersebut. Dan sebaliknya, jika terdapat penyimpangan mengelola anggaran biaya, maka akan diberikan sanksi atau punishment. Dalam hal tersebut, turut dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi Ibu Indriani sebagai berikut. Untuk Pemda secara keseluruhan ini, punishment ada beberapa pegawai, tapi bukan dalam lingkup pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tapi ada beberapa di OPD lain, yaitu memberikan punishment berupa tidak dibayarkan gajinya, kemudian ditunda kenaikan pangkat, dan kalau untuk yang kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja, yaitu diberikan penghargaan misalnya dengan waktu tahun lalu, diberikan penghargaan semacam sertifikat dan bonus, yaitu TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Karena telah bagus kinerjanya, hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk motivasi kerja pegawai, sehingga mereka termotivasi dalam meningkatkan kinerja dan rasa ikut mempertahankan tanggung jawabnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya akan membahas materi pembahasan akuntansi pertanggungjawaban. Untuk mendapat sistem akuntansi pertanggungjawaban yang lebih baik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai perlu menyempurnakan dalam pemenuhan akuntansi pertanggungjawaban yang berfokus pada pusat biaya, yaitu yang pertama yang struktur organisasi, pembagian tugas yang maupun pemisahan fungsi secara tegas dan jelas dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua, anggaran biaya, yaitu proses penyusunan anggaran dilakukan oleh tim anggaran, yaitu tim anggaran pemerintah daerah. Yang ketiga, pengklasifikasian kode rekening. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan sudah cukup memadai. Dan yang keempat, pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya yang dimaksud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ialah biaya terkendali berupa belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dan kelima, laporan pertanggungjawaban berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan anggaran dan realisasi selama satu periode beserta persentase dari realisasi dengan anggaran yang ada dan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada juga pusat biaya. Yang pertama, biaya output atau belanja operasi berdasarkan analisis data yang dilakukan
yang dilakukan, maka biaya output pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk memanfaatkan anggaran dan realisasi dilakukan secara baik, yaitu dengan pelaksanaan program kerja yang realisasi namun anggaran tidak habis terpakai. Dan kedua, biaya input belanja modal. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka biaya input pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk pemanfaatan anggaran dan realisasi dilakukan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena hal tersebut masih terdapat kelebihan anggaran yang disebabkan penundaan pengerjaan proyek atau pembangunan jalan dan irigasi yang belum merata untuk tahun 2022. Dan ketiga, biaya proses atau belanja transfer berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka biaya proses pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk pemanfaatan anggaran dan realisasi dilakukan sepenuhnya dijalankan dengan baik karena anggaran sepenuhnya terrealisasi. Laporan realisasi menyajikan data pendapatan dan belanja yang menyajikan pendapatan sebesar 1.119.353.133 rupiah. Belanja sebesar 600 juta. Aduh, maaf. Sorry. 668.638 miliar dan transfer sebesar 122.477.082.074 rupiah. Maka pemerintahan Kabupaten Sinjai mengalami surplus atau pendapatan lebih besar daripada belanja dan transfer sebesar 28.233.432.665 rupiah yang mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan yang mencerminkan laporan analisis anggaran yang sehat. Untuk pendapatan berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka pengelolaan anggaran pendapatan BPKAD Kabupaten Sinjai pada tahun 2002 belum sepenuhnya dijalankan karena masih tersisa varian 1% dengan berbagai program kerja yang telah dijelaskan pada analisis data. Pembiayaan berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka pemanfaatan biaya BPKAD Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 sepenuhnya dijalankan terlihat dari laporan realisasi anggaran yang menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang nol atau sehat. Dan ketiga, penilaian kinerja dalam akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan membandingkan realisasi dengan apa yang telah dianggarkan pemerintahan. Yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah memadai karena telah memaparkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kodifikasi fungsi dan tugas pokok secara rinci. Laporan pertanggungjawaban yang membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi telah disusun dengan baik dengan pengklasifikasian kode rekening dan penggolongan biaya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Bahkan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Ini merupakan penilaian
penilaian kinerja yang memadai kepada masing-masing kepala bidang. Baik, sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya atas pemaparan materinya, dan untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan studi kasus yang dimana dengan judul penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya studi kasus pada CV Citra Niaga Cemerlang Bau-Bau. Baik, yang dimana di sini terkait dengan pembahasan kali studi kasus kali ini, yang dimana CV Citra Niaga Cemerlang atau Bau-Bau sebuah CV yang memiliki peran penting untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia, yang dimana CV tersebut perlu melakukan biaya operasional atau melakukan pengendalian biaya operasionalnya. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan metode penelitiannya, yang dimana dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut dapat ketahui dengan pengendalian biaya yang telah dilakukan perusahaan. Adapun presentasi atau rumus yang dilakukan untuk menghitung presentasi, yang pertama itu ada presentasinya sama dengan realisasi biaya dikali 100% dibagi sama anggaran biaya. Kemudian ada varians anggaran biaya, realisasi biaya yang dikali 100% dibagi anggaran biaya. Kemudian selanjutnya ada rupiah sama dengan anggaran biaya realisasi biaya. Itu adalah terkait dengan perhitungannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengendalian biaya ini, adapun struktur CV Citra Cemerlang secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang, kemudian tanggung jawab, tugas dan kewajiban setiap tingkat manajemen dengan baik. Kemudian adapun biaya yang dirincikan, nah baik, di sini dapat diketahui bahwasannya adapun golongan dan jenis rekening masing-masing dari CV Niaga yang telah dicatat oleh perusahaan dari CV Citra Niaga. Dapat dilihat bahwasannya di situ ada golongan 1 sampai 8, kemudian ada rekening. Artinya sesuai dengan regulasi dan pertanggungjawaban, PT CV Citra Niaga telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya. Berikut adalah terkait dengan pertanggungjawaban kinerja usaha pada CV Citra Niaga. Dapat dilihat terkait dengan realisasi dan anggarannya, di mana CV Citra Niaga ini telah memenuhi syarat bahwasannya untuk memenuhi akuntansi pertanggungjawaban, CV Niaga telah membuat rekapan biaya-biaya. Nah, berikut adalah berdasarkan hasil dari tabel tersebut dapat disimpulkan. Yang pertama, hasil perbandingan antara anggaran biaya dan realisasi tahun 2014, biaya persewaan sebesar 429.344.000. Kemudian sedangkan pada tahun 2015, hasil perbandingan antara anggaran biaya dan realisasi biaya yang tertinggi adalah biaya keamanan kebersihan, yaitu 418.950.000. Kemudian selanjutnya ada hasil perbandingan dapat diketahui pada tahun 2014, yaitu Rp359.713. Kemudian ada biaya terendahnya yaitu sebesar Rp472.000. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kenaikan biaya tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada biaya perbaikan kendaraan, yang dimana 84,35%, sedangkan pada tahun 2015 kenaikannya sebesar 786,6%. Selanjutnya yang keempat, terkait dengan kenaikan biaya terendah tahun 2014 terjadi biaya komisi salesman yaitu 1,62%,
sedangkan pada tahun 2015 kenaikannya sebesar 2,41%. Dapat dilihat terkait dengan kenaikan biaya tersebut terkait dengan nomor 5 dan 6. Selanjutnya. Terkait dengan CV Niaga Cemerlang melaksanakan, bahwasannya telah melaksanakan pencatatan dan otorisasi untuk pengeluaran biaya yang memadai. Hal ini dapat terlihat, satu, secara berkesinambungan mengadakan pemantauan atas sistem dan prosedur. Kemudian selanjutnya, perusahaan menyusun anggaran dalam rangka pengendalian biaya yang sesungguhnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan anggaran, sehingga dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yaitu studi kasus mengenai CV Citra Niaga Cemerlang mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban, dapat disimpulkan bahwasannya CV Citra Niaga Cemerlang belum memadai, namun terkait dengan pengendalian atas manajemennya, CV Niaga telah memenuhi syarat tersebut karena akuntansi pertanggungjawaban itu terletak pada tingkat manajemen, yaitu yang dimana pengendalian atas biaya-biaya yang terjadi sudah dapat terlaksanakan oleh manajemen perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri pada presentasi malam ini, dan saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.